Ya, halo Monsters, balik lagi bareng aku El di Montasa Review, No Movie No Life. Ya, kali ini aku bakal ngebahas tentang Avengers Infinity War. Bukan ngebahas reviewnya, tapi di sini aku bakal ngebahas tentang 10 pertanyaan di Infinity War yang itu dijawab oleh Russo Brother sebagai sang sutradara. Seperti yang kalian tahu, film Infinity War itu sampai sekarang masih merajai bioskop-bioskop di seluruh dunia, dan mereka sudah mendapatkan kurang lebih 1,5 miliar dolar. Terus banyak pertanyaan yang muncul selepas rilis filmnya. Di situ para penonton dibuat bertanya-tanya, ya karena kalian tahu sendiri lah endingnya itu gantung dan bikin penasaran. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, ada baiknya nih buat kalian yang belum nonton, lebih baik kalian nonton dulu filmnya. Soalnya konten ini bakal mengandung banyak banget spoiler. Nah, jadi mending nonton filmnya dulu baru nonton video ini, oke? Mengapa trailer film berbeda dengan filmnya? Seperti yang kalian tahu, di trailer film ada sosok Hulk tuh di pertarungan di Wakanda. Nah, tapi kenyataannya di filmnya si Bruce Banner itu nggak bisa berubah jadi Hulk selama pertarungan di Wakanda. Dari sutradaranya pun mereka bilang kalau itu tuh emang sengaja. Mereka sengaja memanipulasi adegan itu. Jadi itu mereka menyebutnya money shot. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ya karena mereka nggak pengen plotnya itu gampang terbaca sama penonton. Soalnya di trailer itu bisa menyampaikan seluruh plot, bisa juga memanipulasi penonton agar mereka tuh penasaran dan pengen nonton filmnya. Nah, itu yang dilakukan sama Russo Brother. Mengapa kita tidak melihat Thanos mengambil Power Stone di sandar? Kalau kalian ngikutin Marvel dari awal, kalian pasti nonton dong Guardian of the Galaxy. Nah, di ending Guardian of Galaxy itu udah diperlihatkan di situ kalau Power Stone ada di sandar. Sang sineas jawab pertanyaan itu dengan gamblang, ya karena Power Stone itu sudah pernah diperlihatkan di sandar, mereka nggak perlu lagi mengulang adegan itu, dan mereka nggak pengen plotnya itu terlalu banyak hal yang tidak penting dan nantinya bakal terkesan repetitif, juga plotnya jadi gampang terbaca. Mengapa Hawkeye tidak muncul dalam filmnya? Russo bersaudara itu penggemar tokoh Hawkeye. Jadi mereka memiliki rencana besar untuk karakter ini. Pernyataan tersebut juga jadi spoiler ya untuk film keduanya. Bahwasanya kalau film keduanya nanti bakal si Hawkeye-nya tuh bakal muncul di Avengers Infinity yang kedua. Ya kita tunggu aja sih bakal kayak gimana peran Hawkeye di film kedua Infinity War. Juga peran Ant-Man, seperti yang kalian tahu juga Ant-Man gak ada di Infinity War yang pertama. Tapi kita tahu bahwa besok film Ant-Man yang kedua, Ant-Man and the Wasp, bakal tayang kan. Jadi kita tunggu aja kenapa sih Ant-Man gak nongol di Infinity War. Mengapa Bruce Banner tidak berubah menjadi Hulk dalam pertarungan di Wakanda. Ada pengamat yang beranggapan bahwa selepas pertarungan pertamanya dengan Thanos, Hulk itu nggak mau keluar karena dia takut. Tapi dari Russo bersaudara menanggapinya berbeda. Jadi Russo bersaudara itu mengatakan kalau mereka ingin lebih mengenalkan sosok Bruce Banner sebagai superhero tanpa harus berubah sebagai Hulk. Dan nyatanya juga Hulk gak akan mampu merubah situasi ketika Thanos datang. Mengapa pertemuan Steve dengan Bucky, juga Bruce Banner dengan Natasha Romanoff terasa kurang emosional? Menanggapi hubungan Steve dengan Bucky selepas Captain America Civil War, Russo bersaudara bilang kalau ya Steve sama Bucky itu udah berkali-kali bertemu di Wakanda. Jadi
pertemuan mereka di Infinity War itu bukan pertemuan pertama. Hubungan Bruce sama Natasha yang terkesan dingin, waktu mereka berdua ketemu pun mereka sedang dihadapkan dengan sesuatu yang genting, yang lebih penting juga. Jadi rasanya fine-fine aja gitu. Kalau pertemuan keduanya juga gak terasa emosional, karena itu ya hubungan personal keduanya aja, dan kita lebih terfokus pada konflik yang ada di Infinity War. Apa yang terjadi dengan Valkyrie? Russo bersaudara sebenarnya udah pernah mengisyaratkan kalau tokoh ini bersama Korg dan Mick itu mereka kemungkinan masih hidup. Dan dalam suatu adegan dialog dengan Guardians, si Thor berkata kalau Thanos berhasil membunuh separuh dari warga Asgard, yang mana itu berarti separuhnya lagi berhasil kabur, entah itu lewat port, lewat pesawat mini atau apa, kapsul port, sebelum Thanos masuk ke pesawat. Sang sineas pun membenarkan hal tersebut gitu loh. Jadi sang sineas juga menyetujui kalau ya Valkyrie berhasil lolos, tapi nggak tahu karakter atau tokoh yang lainnya seperti Korg dan sama Mick itu. Bagaimana Thanos mengenali Tony Stark? Dalam suatu adegan melawan Iron Man, di situ Thanos kayak menyebutkan nama Tony Stark, dan Tony pun merasa terkejut dengan hal tersebut. Di situ udah jelas Thanos tuh udah mengenali seluk-beluk bumi semenjak peristiwa di New York, dan bukan hal yang mustahil kalau Thanos tuh tahu tentang Tony Stark, karena di situ kan Tony Stark berperan besar juga gitu loh. Di situ Thanos sudah tahu kalau Tony Stark tuh bakal jadi ancaman besar kalau dia mau nginvasi bumi, dan Tony pun sudah memprediksi kalau sosok Thanos tuh bakal dateng gitu loh. Russo bersaudara juga mengakui kalau Tony Stark itu seorang futuristik yang dia bisa memprediksi ancaman Thanos di masa kedepannya. Makanya itu juga diperjelas di Iron Man 3 juga Avenger Age of Ultron, dimana di situ Iron Man tuh berusaha dengan sangat-sangat keras mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Mengapa tokoh Red Skull muncul kembali? Siapa yang nggak terkejut? Siapa yang nggak kaget ketika sosok musuhnya Captain America yaitu Red Skull muncul waktu Thanos dan Gamora datang ke Volmir untuk mengambil Soul Stone. Di situ Russo bersaudara menjelaskan kalau selepas seperti kayak Captain America yang terjebak berpuluh-puluh tahun di dalam es. Nah, di situ Red Skull juga terjebak di planet Volmir itu dan menjaga Soul Stone dengan semua pengetahuannya tentang Infinity Stone. Di situ juga kenapa ditaruhnya Red Skull. Jadi Joe Russo mengatakan bahwa harus ada sosok yang menjelaskan aturan main untuk mendapatkan Soul Stone itu. Nah, di situ dipilihlah Red Skull. Mengapa kematian sosok Black Panther disajikan begitu sederhana? Secara komersial dan kritik, film Black Panther bisa dikatakan sukses besar lah ya. Tapi sebenarnya mereka sang sutradara Russo bersaudara itu nggak menduga kalau Black Panther tuh bakal selaku itu. Soalnya kan ketika Infinity War digarap, Black Panther itu belum rilis. Nah, jadi di situ mereka juga kaget juga kalau ternyata Black Panther bisa sukses banget. Menanggapi hal itu, si sutradara udah nggak bisa mengubah ya istilahnya, udah nggak bisa ngubah jalan ceritanya karena terlalu mepet. Nggak ada waktu lagi untuk merubah jalan cerita, atau menambah peran Black Panther di Infinity War.
bagaimana sang sineas memilih superhero yang akan tewas dan hidup. Seperti yang kalian tahu waktu Thanos menjentikan jari, setengah dari populasi makhluk hidup itu musnah, hilang. Termasuk juga para superhero kayak Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther. Nah, gimana sih si sutradara itu memilih siapa yang bakal hidup, siapa yang bakal mati? Anthony Russo bilang kalau semua pilihan tersebut itu berdasarkan dari kisah tokoh-tokoh itu dari awal sampai sekarang. Ya meskipun terasa mengganjal, anti klimaks, sedangkan yang kita tahu sendiri ya kayak Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man itu kan mereka masih punya film solo setelah Infinity War. Kenapa mereka dibunuh di situ? Jadi kan orang-orang penasaran, mungkin pertanyaan kalian semua ya. Jadi gimana ceritanya nanti setelah Infinity War, atau mungkin di Infinity War kedua mereka dihidupkan, itu kan jadi pertanyaan besar juga. Dan di situ dari Russo bersaudara juga nggak menjawab dengan rinci, istilahnya di situ masih misteri gimana sih bakalnya kalau Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther bakal hidup lagi. Ya kita juga cuma bisa nunggu gimana Infinity War kedua itu kisahnya bakal tentang apa, atau gimana mereka bakal hidup para superhero bakal hidup, atau mungkin ada yang nambah mati lagi. Ya itu masih menjadi misteri, dan ya kita tunggu aja film selanjutnya, Avengers Infinity War 2. Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang 10 pertanyaan besar di Infinity War. Ya kalian juga mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang mengganjal di hati kalian setelah menonton. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Bisa kalian share di komen. Ya kita juga cuma bisa menduga-duga. Maksudnya cuma bisa menduga-duga bakal seperti apa sih. Jawabannya ya tentunya bakal ada di Avengers Infinity War kedua, yang mana nanti film itu bakal rilis tahun 2019. So tunggu aja kelanjutannya. Juga buat kalian yang mau baca-baca artikel semacam ini ya, artikel tentang 10 pertanyaan atau artikel tentang artikel lain yang berkaitan dengan Avengers Infinity War, bisa kalian baca di montasefilm.com. Di sana selain review juga ada artikel-artikel yang tentunya menarik banget buat dibaca, dan di situ juga ada berita-berita baru yang pastinya update. So kunjungi aja montasefilm.com. Juga jangan lupa follow Instagram kami di Montasefilm, dan tonton video-video lain di Montase Production. Di situ ada video review, juga ada trailer film-film dari Montase itu sendiri. Kita juga ada film pendek yang ada di YouTube. Jangan lupa subscribe, juga like, and see you next time. See you next video. Bye.